Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan kedua, yaitu membahas tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid menurut bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan Allah. Definisi ilmu tauhid yaitu adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang terdapat padanya. Menurut istilah agama Islam, tauhid adalah keyakinan tentang dalil-dalil yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Disebut ilmu tauhid karena di dalamnya termasuk soal-soal kepercayaan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah ya Muhammad, Dia Allah itu Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nama-nama ilmu tauhid mengalami perkembangan pada zamannya sampai sekarang ini. Yang pertama, ilmu tauhid sebagaimana definisinya telah disebutkan di atas tadi. Yang kedua, ilmu aqaid, ilmu akidah yang terkaitan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang erat dengan masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah. Yang keempat adalah ilmu usuluddin, atau ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama. Yang kelima adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat berarti ilmu sejati, karena ilmu ini menjelaskan hakikat segala sesuatu sehingga dapat meyakini kepercayaan yang benar, yang hakiki, bahwa itu berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan. Biasanya ilmu hakikat ini akan dimiliki oleh orang-orang yang telah menjalani ilmu syariat, ilmu tarekat. Hasilnya dia akan mendapatkan ilmu hakikat, artinya mendapatkan kebenaran sejati berdasarkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah ilmu ma'rifat. Disebut ilmu ma'rifat karena dengan pengetahuan ini dapat mengetahui benar-benar akan Allah dan segala sifatnya dengan keyakinan yang teguh. Artinya, bila mana seseorang telah memahami ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, maka dia akan mencapai puncaknya ilmu, yaitu ma'rifat kepada Allah. Dia akan mengenal kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah dengan penuh keyakinan
yang teguh. Adik-adik mahasiswa, sesuai dengan perkembangan ilmu tauhid itu berkembang dari mulai Wasil bin Atha, seorang tokoh Mu'tazilah, kemudian yang mempunyai murid yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, namun karena berbeda pemikiran dengan gurunya, akhirnya Abu Musa Hasan al-Asy'ari mendirikan madhab ilmu tauhid itu sendiri, yang kemudian diikuti oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam ilmu tauhid, pendapat kedua imam, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, oleh pengikutnya dikatakan menggunakan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah seseorang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti perilaku para sahabat, dan juga jamaah. Makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah, jalan hidup para sahabat-sahabatnya, sehingga dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menurut keterangan Sirajul Abbas di dalam bukunya Al-I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut penjelasan yang lain adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum. Juga menurut Imam Ibnul Al-Jauzi yang menyatakan tidak diragukan lagi menurut bahwa ahli nakli dan athar pengikut asar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Auf bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iktaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan fawahidun fil jannah wa sab'una fin nar wa taraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqatan wa ihda wa sab'una fin nar fawahidun fil jannah waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fin nar. Qila ya Rasulullah, man hum? Qala al-jamaah. Maksud hadis ini apa? Dalam hadis ini dijelaskan dari Auf bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, yang satu golongan masuk syurga, sedangkan yang 70 golongan masuk neraka. Dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan masuk neraka dan yang satu masuk surga. Yang demi jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan. Golongan yang satu di surga dan 72 golongan di neraka. Ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat, siapakah mereka yang satu golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud daripada hadis Ibnu Majah adalah
Rasulullah SAW bersabda, orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan yang masuk surga, 70 golongan masuk neraka. Demikian pula orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, yang satu masuk surga. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Lalu baginda Rasul ditanya oleh sahabat, siapakah mereka yang satu golongan itu yang masuk surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jamaah, yaitu orang yang berjamaah. Maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Itulah awalnya sejarah bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Rasul dan mengikuti jamaah, yaitu para sahabat murid-muridnya Rasul. Nah, Anda bisa melihat di dalam kitab Ziyadatut Ta'lifat karya Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau adalah tokoh NU, tentang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa juga dilihat di dalam kitabnya Syekh Jairuddin Abbas, I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Ziyadatut Ta'liqat, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Mereka adalah kelompok yang selamat atau al-firqah an-najiyah. Mereka yang mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu pengikut madhab Abu Hanifah, pengikut madhab Syafi'i yang banyak di Indonesia dan di Asia Tenggara, pengikut Imam Malik yang di Maroko biasanya lebih banyak, dan pengikut Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal. Ada di mahasiswa dalam belajar tauhid ini, kita menurut madhabnya Abi Ali Hasan Al-Asy'ari, Abi Hasan Ali Asy'ari, yaitu mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib yaitu seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamah ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami'un, basirun, mutakalimun. Ya. Sifat wujud ada, qidam artinya dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluknya. Ini harus dipahami oleh setiap mukallaf, orang yang kena beban hukum. Lawan daripada sifat wajib bagi Allah adalah sifat mustahil. Dia juga ada 20, yaitu Adam, Kudus, Fana. Adam artinya tiada, mustahil Allah itu tiada. Kudus artinya Allah itu baru. Fana, mustahil Allah itu rusak atau berakhir, dan seterusnya. Adapun sifat jaiz adalah sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu suatu sifat yang memang Allah keluar dari hukum yang telah dibuat oleh Allah sendiri karena Allah Maha Kuasa. Seperti menerbitkan matahari dari barat. Pada umumnya matahari terbit dari timur, tapi nanti pada akhir zaman Allah menerbitkan matahari dari barat. Itu adalah suatu yang menyalahi hukum, dan itu mungkin saja bagi Allah untuk mengerjakannya, atau juga mungkin saja bagi Allah untuk meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan sifat jaiz.
Selanjutnya dari mahasiswa, kita mengenal Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah yang diturunkan ke dunia ini ada 313 menurut keterangan hadis dari Imam At-Tirmidzi, sedangkan jumlah nabi ada 124.000. Dari 315 atau 313 dan 124.000 jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Nabi Muhammad yang sudah kena beban hukum yang mutalak itu ada 25. Di antaranya Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sejarah-sejarahnya, karena dalam kita mempelajari sejarahnya, kita ambil intibat dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam jiwa Rasul adalah suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Selanjutnya perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul bahwa Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah tapi untuk dirinya, sedangkan Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk disebarkan kepada umatnya. Rasul itu mempunyai sifat wajib, mustahil, dan jaiz menurut Imam pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya. Di antara sifat-sifat wajib yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas, tabligh artinya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sedangkan sifat mustahilnya kizib, khianat, jahlun, dan kitman. Kizib artinya mustahil Rasul itu berdusta. Mustahil Rasul itu berbuat curang. Mustahil Rasul itu kitman, menyembunyikan. Mustahil Rasul itu jahlun atau bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul adalah al-aradul basyariyah, yaitu mempunyai sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Manusia biasa punya anak, istri, rumah tangga, makan, minum, tidur. Rasul pun punya sifat yang semacam itu. Sama dengan manusia, tapi bukan berarti Nabi dan Rasul itu sama dengan manusia biasa. Nabi dan Rasul itu berbeda karena pangkatnya yang luar biasa, digembleng oleh Allah. Jadi beliau-beliau itu adalah orang-orang yang khusus yang dipilih oleh Allah untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Adik-adik mahasiswa, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya di dalam diri pribadi seorang Rasul itu ada akhlak yang terpuji yang wajib kita tauladani, ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam pribadi Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan rahmatnya Allah, hendaklah dia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada di mahasiswa. Selanjutnya, untuk mengenal pribadi Rasul, kita harus mengikuti hadis yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Hisham bin Amir, tentang akhlak Rasulullah. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha
berkata khuluqul Quran, akhlaknya beliau Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak beliau kepada dirinya, kepada keluarganya, di dalam rumah tangganya, pada anak dan istrinya, juga akhlak beliau terhadap musuh-musuhnya orang kafir Quraisy yang banyak menzolimi beliau, lalu beliau memaafkan kesalahan orang itu dan orang itu hampir akhirnya masuk Islam. Contohnya ada seseorang yang pada saat beliau akan berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat, beliau itu selalu diludahi sampai 3 hari berturut-turut. Kemudian hari keempat orang tersebut tidak meludahi, dan di hari kelima baginda Rasul bertanya kepada tetangganya, kemana orang yang meludahi saya, kok tidak ada? Dan dikabarkan bahwa orang yang suka meludahi Rasul itu sakit. Akhirnya beliau kembali ke rumah membawa makanan untuk menjenguk orang yang suka meludahinya yang sedang sakit. Akhirnya orang yang sakit itu melihat akhlak baginda Rasul yang begitu mulia, masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dia mengetahui tidak mungkin orang yang selalu dizolimi sampai diludahi itu tidak marah, kecuali dia adalah seorang nabi. Itulah akhlak baginda Rasul. Karena keterbatasan waktu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa mempelajari tentang tauhid ini pada pertemuan kedua. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.